Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Junaidi Pratama Nasution, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 5242131008. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir saya mata kuliah praktek penggunaan dan pengaturan motor listrik kelas F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kendali motor reverse forward manual berdasarkan modul 4. Di video ini saya akan membahas mulai dari pengertian rangkaian, prinsip kerjanya, keunggulan rangkaian, gambar rangkaian, daya dan kontrol, penjelasan komponen serta simbol, sampai simulasi menggunakan aplikasi EKTS. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami cara kerja dan penggunaan motor listrik 3 pasang 2 arah putaran. Langsung saja kita pada pengertian rangkaian reverse forward manual. Rangkaian reverse forward manual adalah rangkaian kendali yang digunakan untuk mengoperasikan motor induksi 3 pasang agar dapat berputar maju atau forward dan mundur reverse secara manual. Pengubah arah putaran dilakukan dengan menukar 2 dari 3 pasang pada terminal motor menggunakan 2 kontaktor magnet yang diatur dengan sistem interlock agar tidak aktif bersamaan. Prinsip kerja rangkaian: yang pertama, motor induksi 3 pasang akan berputar searah medan putar stator. Yang kedua, untuk membalik arah putaran motor, 2 pasang ditukar, misalnya RST sampai forward, SRT sampai reverse. Yang ketiga, pada rangkaian terdapat 2 kontaktor. Yang pertama, kontaktor forward, simbolnya K1, kontaktor reverse, simbolnya K2. Yang keempat, setiap kontaktor memiliki main kontak atau untuk rangkaian daya. Yang kedua, auxiliary kontak atau NO atau NC untuk interlock. Yang kelima, interlock berfungsi mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan sehingga motor tidak short circuit. Keunggulan rangkaian ini dapat mengubah arah putaran motor dengan cepat dan aman. Pengoperasian mudah karena menggunakan push button manual, cocok digunakan untuk industri skala kecil sampai menengah. Menggunakan kontaktor sehingga aman dan mudah dirawat, dapat digabung dengan proteksi seperti MCB, overload relay, dan emergency stop. Rangkaian reverse forward manual adalah rangkaian kendali motor yang menggunakan 2 kontaktor untuk menghasilkan 2 arah putaran motor. 1 kontaktor digunakan untuk putaran maju, sedangkan 1 kontaktor lainnya digunakan untuk putaran mundur. Agar aman, kedua kontaktor ini tidak boleh aktif bersamaan karena dapat menyebabkan short circuit dan merusak motor. Oleh karena itu, digunakan sistem interlock baik secara mekanik maupun elektrik, sehingga hanya 1 arah yang aktif dalam satu waktu. Sebelum memahami cara kerjanya, mari kita kenali komponen-komponen penting yang digunakan pada rangkaian ini. Yang pertama, MCB sebagai pengaman utama sumber listrik dari arus lebih atau hubung singkat. Yang kedua, kontaktor KM1 dan kontaktor KM2. KM1 untuk motor berputar maju, KM2 untuk motor berputar mundur. Kontaktor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnet. Yang ketiga, overload atau relay, melindungi motor dari beban lebih atau arus berlebih. Yang keempat, push button, PB stop atau NC, PB start forward atau NO, PB start reverse atau NO. Yang kelima, pilot lamp sebagai indikator apakah motor berjalan maju atau mundur. Yang keenam, motor 3 pasang merupakan beban utama yang arahnya ingin dikendalikan. Setiap komponen memiliki simbol standar yang digunakan dalam gambar rangkaian daya maupun kontrol. Motor 3 pasang bekerja dengan medan putar. Jika 2 pasang pada motor ditukar, maka arah medan putar berubah, sehingga motor berputar
ke arah yang berlawanan. Pada rangkaian ini, kontaktor KM1 mengalirkan fase secara normal, sedangkan kontaktor KM2 menukar dua fase sehingga menghasilkan putaran reverse. Cara kerja rangkaian forward: ketika tombol start forward ditekan, arus mengalir ke coil KM1, kontaktor KM1 menarik dan kontak-kontaknya menutup. Motor mendapatkan suplai tegangan normal menuju motor berputar maju. Kontaktor bantu NC dari KM1 akan membuka jalur KM2 sehingga KM2 tidak dapat aktif. Inilah yang disebut interlock elektrik. Selama KM1 aktif, motor tetap berjalan. Ketika tombol stop ditekan, rangkaian terputus dan motor berhenti. Cara kerja rangkaian reverse: ketika tombol start reverse ditekan, koil KM2 aktif. Kontaktor KM2 menutup, tetapi dua pasa pada output KM2 dipertukarkan. Ini menyebabkan berputar mundur. NC dari KM2 memutus jalur KM1, mencegah kedua arah aktif bersamaan. Untuk menghentikan motor, tekan tombol stop. Rangkaian daya: pada rangkaian daya, MCB mengalirkan tegangan 3 pasa ke kontaktor yang pertama dan kontaktor yang kedua. KM1 menghubungkan fasa secara normal ke motor, sedangkan kontaktor yang kedua menukar dua pasa motor, misalnya R, S, T menjadi SRT. Hopper load relay dipasang seri dengan motor sebagai pengaman. Rangkaian daya menunjukkan bagaimana energi listrik mengalir ke motor. Rangkaian kontrol mengatur logika kerja kontaktor. PB stop berada di awal rangkaian sebagai pengaman umum. PB forward mengaktifkan kontaktor yang pertama. PB reverse mengaktifkan kontaktor yang kedua. Kontaktor bantu NC kontaktor pertama dipasang jalur kontaktor 2 sebagai interlock. Kontaktor bantu NC KM2 dipasang di jalur kontaktor pertama sebagai interlock. Baik, kita akan melihat simulasi pada gambar menggunakan EKTS. Untuk mempermudah pemahaman rangkaian ini dapat disimulasikan menggunakan aplikasi EKTS atau Electric Circuit Simulator. Langkah-langkahnya: yang pertama, siapkan kontaktor PB, motor, dan MCB pada diagram. Yang kedua, bangun rangkaian kontrol terlebih dahulu. Yang ketiga, tambahkan kontak batu NC sebagai interlock. Yang keempat, buat rangkaian daya dengan penukaran dua pasah pada kontaktor yang kedua. Yang kelima, jalankan simulasi. Yang keenam, tekan tombol start forward menuju motor akan berputar maju. Yang ketujuh, tekan tombol start reverse, motor berputar mundur. Yang kedelapan, tekan stop, motor berhenti. Nah, simulasi ini sangat membantu sebelum melakukan praktik di laboratorium. Demikian pembelajaran mengenai rangkaian kendali motor reverse forward manual. Kita telah mempelajari pengertian, prinsip kerja, komponen, rangkaian, daya dan kontrol, serta cara simulasi menggunakan aplikasi EKTS. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat menambah pemahaman tentang sistem kendali motor listrik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.